Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah. Kita akan bersama-sama memulai pagi ini dengan merenungkan sabda firman Tuhan. Hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 dengan tema menjadi saluran berkat. Kita akan membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Akan saya bacakan ayat yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan, kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini dengan merenungkan sabda firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 5 ayat 3 berbunyi demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kisah kita hari ini menampilkan dua tokoh yang berbeda, bak bumi dan langit. Di situ pihak ada Naaman, panglima Raja Aram. Ia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Namanya ditulis dengan tinta emas agar orang-orang selalu mengingatnya. Di pihak lain ada seorang gadis kecil. Ia seorang tawanan perang yang kemudian menjadi budak untuk melayani istri Naaman. Namanya tidak pernah ditulis dimanapun juga, namun Allah memakai gadis kecil ini untuk menjadi saluran berkat buat Naaman. Bagaimana bisa demikian? Ada beberapa hal. Yang pertama, gadis kecil ini peduli pada Naaman, orang yang sebenarnya merupakan musuh yang telah melukainya. Namun gadis kecil ini mengambil inisiatif untuk menolong Naaman tanpa diminta atau dipaksa. Yang kedua, ia tidak berpikir tentang hal-hal yang spektakuler. Gadis kecil ini hanya memberikan informasi saja kepada Naaman tentang Nabi Elisa. Tindakannya memang bukan tindakan yang heroik, namun toh tetap ia lakukan. Ia melakukan bukan dengan tujuan untuk mengambil hati Naaman, melainkan karena ia tulus ingin menolongnya. Faktor yang ketiga, gadis kecil ini berani mengambil risiko. Bukan saja sarannya bisa jadi tidak didengar oleh Naaman karena ia memang bukan siapa-siapa, tapi ia sendiri bisa dihukum karena dianggap kurang ajar. Ia bahkan juga tidak tahu apakah Naaman bisa disembuhkan atau tidak. Namun gadis kecil ini berani mengambil risiko. Orang seperti inilah yang seringkali malah dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan, supaya kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah menerima berkat dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, di mana Tuhan bisa memakai siapa saja
untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan pakailah kami supaya kami juga bisa menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan. Kabar tentang juru selamat kami, kabar tentang kebaikan-kebaikan dan tindakan-tindakan, pertolongan-pertolongan, bahkan berkat-berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami pasrahkan dan serahkan hari ini di dalam tangan Tuhan. Sesuatu apapun yang kami lakukan, kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.